Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik beliau mengatakan sah pada rakaat yang keempat, yaitu dia harus melakukan sujud sahwi, dan sebelumnya itu yang 3 rakaat dihukumkan batal. Nah, ini pendapat daripada Imam Malik. Maksudnya, misal sholat isya 4 rakaat, di rakaat pertama sujudnya cuma sekali, rakaat kedua sujudnya cuma sekali, rakaat ketiga sujudnya sekali, cuma rakaat yang keempat, dia sujud 2 kali. Nah, bagaimana caranya? Nah, beliau mengatakan rakaat pertama, kedua, dan ketiga itu batal, rakaat yang kedua, yang keempat itu yang sah, hanya tinggal nambah 3 rakaat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa. Jadi ini perkara daripada Imam Malik. Wa qaumun qalu tuqtalu sholatu bi asliha wa yalzamu al-adab. Orang yang setiap rakaatnya cuma sujud 1 kali batal total, wajib mengulangi sholatnya. Jadi ketika rakaat yang keempat, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, cuma sekali aja dia sujud karena masih lupa, banyak pikiran. Cuma sekali aja dia sujud, langsung terakhir salah. Nah, bagaimana hukum sholatnya? Batal salat. Ini yang diriwayatkan pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qaumun qalu yati bi arba'i sajadatin mutawaliyatin untuk melihat salat. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Shafi'i wa Auza'i. Nah, ini sebagian lagi riwayat daripada Imam Ahmad. Kalau dari rakaat pertama, kedua, ketiga dengan keempat cuma sujudnya 3 kali, maka di rakaat yang keempat itu dia harus mendatangkan 4 kali sujud secara berturut-turut. Watak melihat sholat, maka sempurnalah sholatnya. Nah, jadi rakaat pertama sekali sujud, rakaat kedua sekali, rakaat ketiga sekali, rakaat yang keempat sekali juga. Ketika mau salam baru teringat bahwasanya cuma sekali aja dia sujud. Nah, jadi di sini pendapat daripada sebagian daripada mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Shafi'i dan Auza'i, dia mengatakan cukup dengan mendatangkan 4 kali sujud, itu sujud sahwi, maka sah salatnya. Rukuk yang ada? Hah? Rukuk yang ada? Ada. Nanti yang 4 sujud.
sujud. Sujudnya aja. Sujudnya aja lupa. Nah, di sujud aja dia lupa. Dia seharusnya 2 kali, jadi cuma sekali begini. wa qawmun qalu yasrufu rabbaka wa yata'adda bi sajdatayn wa huwa musabbisyah. Langsung begini. Nah, kalau ini pendapat Mas Imam Syafi'i, kalau rakaat pertama dia sujudnya cuma sekali, rakaat kedua sujud sekali, rakaat yang ketiga sujud sekali, rakaat keempat juga sekali, maka di rakaat yang keempat dipaksa dan dia harus sujud 2 kali sujud. Nah, ini pendapat Mas Imam Syafi'i, harus sujud sawi. Wa huwa mazhab Syafi'i. Nah, ini pendapat daripada kalangan Mas Imam Syafi'i. Wa sababu khilafi fi hadzal maratib at-tartib. Sebab-sebab perbedaan pendapat dari kalangan mereka karena menghukumkan tertib itu tidak wajib. Tapi kalau wajib hukumnya tertib, berarti batal. Makanya kalau hukum sholat itu 13 kan? Nah, 13. Niat, terus berdiri, terus takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, terus ayat akhir, baca ayat itu ayat, terus salawat, dan salam. Oh, yang 13 Ya. 13. Nah, 13. Nah, jadi yang terakhir itu tertib. Jadi kalau dihukumkan tertib itu wajib, berarti batal salatnya. Batal salat. Tidak perlu mendatangkan sujud. Batal. Nah, tapi pengarang daripada kitab ini dia mengatakan bukannya kami itu mendatangkan perdebatan, mendatangkan perbedaan, cuma supaya kita bisa memahami bahwa ini pendapat para ulama. Jadi jangan langsung memvonis salah batal. Jadi pendapat mazhab Imam Malik kalau di rakaat pertama, kedua sampai keempat, rakaat yang keempat dia cuma sujudnya sekali. Nah, cuma rakaat yang keempat aja yang sah. Rakaat pertama, kedua itu batal. Jadi harus diada. Jadi mengurangi yaitu menambah rakaat. Al-Faslul Awwal ikhtalafu fi sujudis sahwi. Perbedaan para ulama tentang sujud sahwi. Hal huwa fardhu aw sunnatun? Apakah dihukumkan fardhu atau sunnah? Mazhab Syafi'i annahu sunnatun. Menurut pandangan mazhab Syafi'i bahwasanya hukum sujud sahwi adalah hukumnya sunnah. Wa zahaba Abu Hanifah ila annahu fardhu lakin bi syuruti sihhatis shalat. Sedangkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah hukum daripada sujud sahwi itu adalah wajib. Jadi kalau ketika duduk di antara 2 sujud tempat terus tidak sujud sahwi, maka batal salat. Karena hukum sujud sahwi itu menurut Imam Abu Hanifah wajib. Kalau meninggalkan yang wajib dalam salat, batal salat. Tapi kalau pada Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, cuma nanti perbedaannya apakah dia sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Tapi kalau jedanya udah lama, nggak perlu dan kontrol kiri kanan salam-salaman. Nggak pernah tadi duduk di antara 2 sujud. Nah, di sini sana kan nggak apa-apa. Hukum mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah wajib. Nanti harus ulang sholat. Batal. Karena merupakan syarat daripada sahnya sholat. Wafat Malikun bainas sujudi disahwi fil af'ali. Sedangkan Imam Malik beliau membedakan antara sujud sahwi kalau yang ditinggalkan itu gerakannya saja. Nah, yang ditinggalkan gerakan ada wa bainas sujudi disahwi fil af'ali, atau yang dibaca itu yang ditinggalkan. Beliau membedakan wa bainas ziyadati wa nuqsan, antara tambahan dengan pengurangan. Maqala beliau mengatakan, jadi ketika sujud dia lupa gitu, sujud dia lupa,
beliau membedakan antara tidak cuma sujud sekali atau dia tidak baca Fatihah. Jadi rukun qauli dengan rukun af'al beliau membedakan dalam mazhab Imam Malik. Beliau mengatakan sujud sahwi allazi yakunu lil af'ali naqisati wajib. Nah, sujud sahwi itu didatangkan kalau dari segi hukum af'al, dari segi rukun af'al itu ada yang kurang, maka hukumnya wajib. Nah, jadi contohnya takbiratul ihram, mungkin karena menghayat langsung aja, tidak perlu dia takbiratul ihram, langsung dia salli ubihi rakatain lillahi ta'ala. Nah, ini membawa lillahi ta'ala. Jadi malas dia baca Allahu Akbar, malas dia, langsung dia di sini istiqam. Nah, jadi bagaimana pendapat daripada Imam Malik? Maka di sini beliau mengatakan wajib dia sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi berarti batal salat. Karena ada yang wajib yang kurang. Wa huwa indahu min syurutis sholati hadza bil masyhur. Nah, ini menurut pandangan beliau bahwasanya kalau yang wajib yang ditinggali yang kurang, maka wajib didatangkan sujud sahwi karena merupakan syarat daripada sahnya sholat. Ini pendapat dari kalangan masyhur para ulama. An-sujuda sahwi lin nuqsani wajibun wa sujud ziyadati mandubun. Bahwasanya sujud sahwi itu didatangkan kalau kurang rukun yang kita baca. Nah, baik rukun qauli maupun rukun af'al. Jadi kurang, maka hukum daripada sujud sahwi itu adalah wajib. Wa sujud ziyadati, sedangkan sujud sahwi yang ada tambahannya itu adalah hukumnya mandub. Contoh, dia dari segi af'al, dia duduk di antara dua sujud, dia pernah duduk tahiyat awal, dia tidak pernah duduk tahiyat awal. Maka di sini hukumnya adalah sunnah, pendapat mazhab Imam Malik. Tapi kalau yang wajib, nah kalau wajib yang ditinggalkan wajib dia sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi batal salatnya. Tapi di sini yang terakhir beliau mengatakan liyakuna sujud nuqsani sama badalan lima pada min ajza'i shalat wa sujud ziyadati ka'annahu istighfar la badalan. Sujud yang sujud sahwi disebabkan karena ada kekurangan di dalam syariat itu sebagai pengganti dari apa yang tergugur dari ajza'i shalat, dari bagian-bagian ketika waktu kita sholat. Sedangkan sujud tambahan itu karena istighfar la badalan, karena sujud tambahan itu merupakan istighfar. Jadi kelebihan rakaat bukannya 4 rakaat tapi 5 rakaat. Nah, di sana hukum daripada sujud sahwi itu adalah sunnah. Nah, hukum sujud sahwi di sana adalah istighfar. Tapi kalau dia sholat maghrib, sholat isya kurang daripada 3 rakaat, maka wajib dia sujud sahwi. Nah, sujud sahwinya itu sebagai badalan lima saqata min ajza'i shalat, sebagai pengganti dari apa yang telah gugur dari bagian-bagian sholat yang ditinggalkan. Itu kata Imam. Nah, hadisnya nanti ini jelas saja. Wasababu ikhtilafun fi hawal af'alahu alaihi salatu wassalam fi zalika ala al-wudu atau ala al-wudu. Perbedaan di kalangan pendapat kalangan para ulama bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengerjakan rukun af'al, jadi ruku, sujud, terus bangun i'tidal, ketika beliau melakukan rukun af'al, nah ada yang wajib yang ketinggalan atau ada yang sunnah juga ketinggalan. Nah, kalau yang wajib yang ketinggalan itu harus wajib dia sujud sahwi. Nah, tapi kalau yang sunnah maka dihukumkan sunnah, bisa enggak? Tapi alangkah sujud sahwi. Fa'amal Abu Hanifah wa hamalu af'alahu alaihi salatu wassalam sujudi ala tutubi idza kana hadzal asli indahum. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan Rasulullah SAW
yaitu mengerjakan rukun af'al. Nah, rukun af'al ada yang ketinggalan disebabkan karena lupa, maka beliau mendatangkan sujud. Nah, atas alat wudu diizakan hal asli indah. Maka perkara-perkara ini adalah sudah murni datangnya dari Rasulullah SAW. Sebagaimana izaja bayan dan wajibin kama qala alaihi salatu wasallam. Sebagaimana telah datang penjelasan tentang kewajiban sujud sahwi kalau kita meninggalkan yang wajib dalam salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini sebagai dalil daripada Imam Abu Hanifah bahwasanya sujud sahwi itu hukumnya wajib kalau kita meninggalkan yang wajib di dalam salat. Wa amma Syafi'i, sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i, fahamala afradu fi zalika ala nabi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kalau yang af'al itu yang ditinggalin, artinya yang hukum yang sunat, maka hukum daripada sujud sahwi itu adalah hukumnya sunat. Jadi tidak wajib. Cuma jadi intinya yang mewajibkan sujud sahwi itu cuma Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik masih mengatakan sunnah. Imam Syafi'i juga sunnah. Sedangkan Imam Abu Hanifah wajib. Kayak perempuan. Kalau Imam Syafi'i sunnah, kalau Imam Abu Hanifah wajib. Mau miskin, mau kaya, tetap wajib. Hukum daripada perempuan. Wa innama yanuku anil budri ro'atan al-badala kama alaysa wajib laysa wajib. Nah, ini pendapat daripada Imam Syafi'i bahwasanya menggantikan yang sunnah itu tidak bisa menggantikan yang sunnah bisa digantikan dengan sunnah. Sedangkan yang wajib tidak bisa digantikan dengan yang sunnah. Dengan adalah kama alaysa wajibin, bahwasanya pengganti dari yang bukan wajib itu tidak bisa diganti dengan yang sunnah. Ini pendapat dari Rasulullah. Kalau yang wajib ditinggalkan di dalam yang sholat, misal rukun qauli itu dia baca Fatihah, tetap hukumnya batal sholat. Kecuali kalau masbuk boleh. Baik ceritanya. Nah, atau dia menghayal. Nah, kalau menghayal sama-sama takbir dengan imam dari awal, dan disebabkan menghayal imam dan ruku, dia belum baca Fatihah. Nah, dia ikut juga ruku. Nah, bagaimana hukum sholatnya? Nah, jadi di sana hukum sholatnya adalah batal karena dia tidak baca Fatihah. Nah, perbedaan para ulama yaitu tempat sujud sahwi itu ada 5 tempat. Mazhabat Syafi'iyah itu tidak sujud sahwi maulidu abadan qabla salat. Nah, tempat daripada sujud sahwi itu ada 2 pendapat. Menurut pendapat daripada mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu yaitu dilakukan yaitu selama-lamanya itu sebelum salat. Jadi sebelum salat. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya sujud sahwi itu dilakukan setelah salat. Nah, wa farraqatul Malikiyah, sedangkan Imam Malik beliau mengatakan in kana sujudu linuqsanin kana qabla salat. Jika keadaan sujudnya itu disebabkan ada kekurangan yang dalam pekerjaan sholat, maka sujud sahwi itu dilakukan sebelum salat. Itu pendapat yang ketiga. Wa in kana li ziyadatin kana salam kana pada salat. Jika keadaan dia sholat, keadaan orang itu sholat disebabkan ada tambahan rakaat karena bertambahnya rakaat, seharusnya 4 rakaat dan ditambah jadi 5 rakaat, maka keadaannya itu adalah setelah salat. Ini pendapat mazhab Imam Malik. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i 4 rakaat menjadi 5 rakaat, berarti tetap dia sebelum salat. Kalau mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Malik ada yang sebelum salam, ada yang setelah
Wa qala Ahmad bin Hanbal yasjudu qabla salam fil mawadi'i allati sajada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla salam. Imam Ahmad bin Hanbal beliau yaitu sujud sahwi itu sebelum salam, sebagaimana penempatan sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ini pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa yasjudu ba'da salam fil mawadi' allati sajada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salam. Tapi ada hadis juga bahwasanya Rasulullah SAW yaitu sujud sahwi setelah salam. Jadi dua-duanya benar. Nah, jadi kalau ada yang sujud sahwi sebelum salam, nah setelah salam juga benar. Jadi yang salah itu menyalahkan yang sebelum dan menyalahkan yang setelah yang salah. Fama kana min sujudin fi ghairi tilkal mawadi'i abadan qabla salam. Wa qala ahli sahih, ini pendapat daripada ahli sahih, la yasjudu lis-sahwi illa fil mawadi'il khamsati allati sajada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqat idza kana fardan utiya bihi wa in kana mufan falaysa alaihi syai'un. Nah, ahli zahir ulama yang masyhur tidak boleh mendatangkan sujud untuk sahwi kecuali pada 5 tempat, yaitu sujud sebagaimana sujudnya Rasulullah SAW. Ingkana fardhu, jika kalian fardhu yang ditinggalkan utiya lis-sahwi, maka dia harus mendatangkan sujud sahwi. Nah, itu pendapat yang pertama tadi. Nah, bahwasanya kalau ini kan sujud ini kan wajib. Kalau rakaat pertama cuma sujud sekali, rakaat kedua sujud sekali, rakaat yang ketiga sujud sekali, rakaat keempat sekali juga, maka dia wajib mendatangkan sujud sahwi. Kalau tidak mendatangkan sujud sahwi, batal salat. Ini pendapat ulama yang pertama. Wa in kana nadban falaysa alaihi syai'un, maka dan jika keadaan sunnah yang ditinggalkan, maka tidak diharuskan untuk mendatangkan sujud sahwi. Intinya seperti itu. Wasababu fi ikhtilafihim annahu alaihi salatu wassalam sabata anhu sajada qabla salam, bahwasanya Rasulullah SAW, sebab-sebab persilihan di kalangan mereka bahwasanya Rasulullah SAW telah menetapkan yaitu sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam dan setelah salam. Wa zalika annahu sabata min hadis Buhainah annahu qala salli lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini summa qama falam yajlis faqama an-nas ma'ahu falamma qada salatahu sajadataini wa huwa jalisun. Sallana kami telah salat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat. Summa qama, kemudian Rasul berdiri. Summa qama falam yajlis, dia tidak duduk. Faqama an-nas ma'ahu, maka para sahabat juga ikut berdiri bersama Rasulullah SAW. Falamma qada salatahu, maka tatkala sudah selesai salatnya, sudah salam kan? Nah, salatahu sajadataini, beliau sujud 2 kali sujud. Nah, karena lupa dulu dengan sujud itu. Wa huwa jalisun, dan dia dalam keadaan duduk. Artinya belum bolak-balik, belum bersila, belum ada jamaah. Jadi dia langsung sudah sama. Tapi kalau udah keluar lagi itu udah jamaahnya udah keluar lagi. Apalagi sholat Jumat gitu, jamaahnya udah bubar, anak-anak yang keluar udah sholat Zuhur, mau sujud sahwi balik lagi sujud sahwi. Kadang yang sunnah. Bagaimana kalau yang lain? Nah, itulah perlunya yang di belakang itu mengingatkan. Subhanallah. Kalau orang lebih rakaat tidak apa-apa. Ini yang wajib ini yang bahaya. Jadi lebih baik sebelum salam. Lebih bagus sebelum salam. Mereka lari itu. Kalau lebih baik lebih daripada kurang. Nah, tapi kalau kita lakukan setelah salam, nggak apa-apa juga. Gimana? Diingatkan. Jadi ada apa? Sujud sahwi.
sujud sahwi kata Imam di belakang. Jadi harus sujud sahwi. Cara negornya Itulah ngomong Nah, itu sawi. Oh, kalau ini kan bilangnya subhanallah, subhanallah. kalau dia sebelum salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, subhanallah, assalamualaikum. Nah, otomatis imamnya paham Iya, iya. bahwasanya tadi ada yang imam juga pasti paham apa yang dia tinggalkan. Jadi kita sebagai imam harus mengingatkan. Wasabat ayat Allah sajadah pada salat, dan Rasulullah SAW juga telah menetapkan sujud setelah salat. Di dalam hadis Zil Yadai al-Mutaqaddim Iza sallama bil ismaili fa zahabat lazi jawazu al-qiyas bi sujud sahwi. Ani allazi rawwan taqiyat hukmi bil mawadi allati sajada fiha Rasulullah SAW ila asbaha Jadi Rasulullah SAW juga menetapkan sujud sahwi setelah salat, sebagaimana hadis daripada Zaid. Dia sudah lewat. Apabila pada salam dan pada salam, maka dia harus menekankan 2 kali sujud. Sahabat tadi jauh itu bias. Maka pendapat dalam mazhab boleh juga mereka diperbolehkan untuk mereka mengkiaskan. Jadi ini ada 3 pendapat. Yang pertama mazhab tarjih, mazhab jam'i, dan mazhab jam'i bainal jam'i wa tarjih. Jadi mazhab tarjih itu yang dikuatkan. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwasanya yang jam'i wa bainal jam'i wa tarjih ini dia mereka mengumpulkan semua hadis itu, mengumpulkan semua hadis itu sehingga mereka mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya ini boleh, itu maksudnya. Itu mazhab tarjih, dia cuma ngambil yang sudah pasti. Jadi seandainya sebelum salam aja diambil, yang setelah salam nggak boleh. Itu mazhab tarjih. Tapi kalau mazhab jam'i semuanya diambil. Kalau ingatnya setelah salam sudah salam. Kalau ingatnya sebelum salam. Tapi kalau mazhabil jam'i bainal jam'i wa tarjih, jadi semuanya diambil, semuanya dikumpulkan hadis itu dikumpulkan menjadi satu. Jadi tidak menyerahkan pendapat yang pertama maupun yang kedua. Iza syakka ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian ragu fi sholatihi, di dalam sholatnya, falam yudrikum sholat asal atau arba'an fal shol rak'atan wal yasjud sajadataini wa huwa jalisun qabla taslim. Fa in kanat rak'atu allati shallaha khamisatan syafa'aha bihadaini as-sajdataini wa in kanat rabi'atu fas-sajdatani tadbi'u lisyaitan. Idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, falam dan kalian tidak menemukan di dalam salatnya apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yusalli, maka salatlah rakaatan, yaitu tambahkanlah yaitu 1 rakaat. Fal yasjud sajadataini, maka